Halo sahabat Mechanical Engineering, selamat berjumpa dengan Gusti Mechanical Channel. Channel ini sifatnya hanya sharing saja yang memuat materi dasar tentang Mechanical Engineering yang nantinya sahabat akan dapatkan di bangku kuliah. Harapannya semoga channel ini bermanfaat untuk para sahabat semua. Namun sebelum ke materi, dimohonkan bantuan sahabat-sahabat semua untuk melakukan subscribe, share, dan like, serta jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng sehingga para sahabat semua akan mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Mari kita lanjutkan pembahasan mengenai garis dan huruf tentang jarak antar garis. Nah, di sini dikatakan bahwa kalau kita membuat garis-garis yang paralel, maka jarak antar garis paralel itu adalah minimum 3 kali tebal garis. Nah, pada gambar ini kita melihat bahwa antara garis satu atau garis yang sebelah atas dengan garis yang sebelah bawah itu adalah jaraknya dari sumbu ke sumbu itu adalah B. Nah, jarak garis ini itu dianjurkan minimal 3 kali A, di mana A itu adalah tebal garis, tebal dari masing-masing garis. Nah, kemudian di sini jarak gapnya antar garis paralel itu dinotasikan dengan C. Ya, jadi A itu adalah tebal garis, kemudian B itu adalah jarak dari sumbu ke sumbu dari garis-garis tersebut, kemudian C itu adalah gap dari garis yang paralel tersebut. Nah, sekarang bagaimana kalau kita membuat garis yang paralel tapi saling berpotongan? Nah, pada gambar ini itu ada garis-garis paralel yang berpotongan, yaitu garis-garis vertikal dengan horizontal. Kemudian pada gambar yang kedua itu mempunyai kemiringan tertentu. Nah, garis-garis ini adalah berpotongan, saling berpotongan. Nah, berapa jarak antar garisnya? Nah, itu dikatakan bahwa jarak antar garis, yaitu B, itu harus lebih besar dari 4 kali tebal garis. Jadi kalau Anda membuat garis paralel yang berpotongan, maka minimal jarak antar garis tersebut itu adalah 4 kali dari tebal garis yang Anda buat. Pembahasan berikutnya adalah bagaimana cara membuat garis invisible. Ya, di sini dalam hal ini adalah garis gores, garis putus-putus. Pada gambar ini diperlihatkan bahwa jika kita membuat garis gores yang nantinya akan berpotongan dengan garis nyata atau garis solid, nah, ini harus dimulai dengan garis gores, jadi tidak ada gap. Jadi nanti antara garis gores ya dengan garis solidnya ini atau garis kontinunya ini itu akan berpotongan di sini. Jadi tidak boleh menggambar garis gores kalau berpotongan dengan garis yang solid atau garis kontinu itu ada gapnya. Nah, kemudian jika dua buah garis gores itu saling berpotongan, ya, saling berpotongan. Nah, di sini juga sama. Jadi garis yang berpotongan itu adalah garis goresnya, ya.
jangan antara garis gores dengan gapnya, di sela-sela daripada garis gores. Jadi harus berpotongan dengan garis goresnya dengan garis gores yang satunya. Nah, di sini juga tidak ada gap antara garis gores satu dengan garis gores yang lain. Ya, harus berpotongan. Jadi itu cara membuat garis gores yang saling berpotongan. Di sini pada gambar berikutnya ini dikatakan incorrect kalau ada gap. Jadi kalau ada antara di antara garis gores yang digambar. Kemudian kalau Anda juga membuat garis gores, 3 buah garis gores yang saling berpotongan seperti garis sumbu tersebut. Nah, di sini juga harus dimulai dengan garis gores. Ya, di sini Anda lihat di pojoknya ini yang berpotongan itu adalah garisnya. Ya, garis goresnya. Bukan antara garis goresnya. Jadi dimulai dengan garis gores yang saling berpotongan. Ya, di sini tidak ada gap. Ya, di sini tidak ada gap. Jadi itu cara membuat garis gores. Oke, selanjutnya adalah jika Anda membuat sebuah garis benda, ya, garis benda. Nah, sebagian dari garis benda itu kelihatan, ya, tentu dengan digambar dengan garis kontinu atau garis yang solid. Tetapi sebagian bendanya lagi itu tidak kelihatan. Ya, jadi harus digambar dengan garis gores. Nah, bagaimana pada keadaan tersebut membuat garis goresnya? Nah, pada gambar Anda lihat di sini bahwa garis benda yang kelihatan itu akan digambar dengan garis kontinu, kemudian garis benda yang tidak kelihatan digambar dengan garis gores. Tetapi di sini garis goresnya dengan garis kontinu itu ada gapnya. Ya, jangan membuat garis gores itu antara garis gores dengan garis kontinu itu menyambung seperti ini. Jadi harus ada gapnya. Jadi itu. Nah, kemudian jika Anda menggambar sebuah garis gores dari sebuah busur, ya, nah maka di sini garis goresnya itu juga tidak ada gapnya, ya, tidak ada gapnya seperti yang di sebelah yang incorrect. Jadi garis gores dari sebuah busur ini adalah garis center line-nya, garis center line-nya. Nah, garis goresnya harus berpotongan di sini, bukan dengan cara ada gap seperti ini. Nah, kemudian jika Anda membuat sebuah garis busur yang jari-jarinya kecil, Anda bisa membuat garis busur. Ya, di dalam hal ini adalah garis busur yang tidak kelihatan. Ya, semestinya itu digambar dengan garis gores. Tetapi karena di sini busurnya, diameternya atau jari-jarinya kecil, maka Anda bisa membuat garis busur tersebut itu dengan garis kontinu atau garis solid, bukan menggunakan garis gores. Oke, itu mengenai garis gores. Kemudian jika ada busur yang saling berpotongan, maka dia dibuat garis goresnya itu saling berpotongan. Ya, seperti gambar berikut ini. Jangan membuat garis busur itu tidak saling berpotongan. Dalam hal ini ada gapnya di sini. Oke, itu mengenai cara penggambaran dari garis gores atau garis yang tidak kelihatan. Selanjutnya akan kita bahas cara membuat
garis center line atau axis line, ya, garis sumbu. Nah, garis sumbu itu dibuat dengan garis gores, tetapi di antaranya itu diberi titik. Ya, ini. Nah, cara membuat garis sumbu atau axis line ini harus dimulai dengan garis gores. Jangan titik dulu, tetapi harus garis gores dulu. Dimulai dengan garis gores dulu, kemudian berakhirnya juga dengan garis gores, jangan dengan titik, itu tidak diperbolehkan. Nah, kemudian jika membuat garis sumbu itu berpotongan, ya, garis sumbu itu berpotongan, nah ini untuk sumbu lingkaran biasanya, nah maka yang berpotongan di situ adalah garis goresnya, ya, jangan garis atau titiknya yang berpotongan, tetapi garis goresnya yang berpotongan. Kemudian garis sumbu untuk sebuah busur juga sama. Yang berpotongan itu adalah garis goresnya. Ya, garis goresnya. Ini ada dua. Seperti ini, bukan seperti ini. Ini dinyatakan incorrect. Ya. Nah, kemudian jika membuat garis sumbu, ya, membuat garis sumbu dari sebuah geometri benda, maka garis sumbu itu harus dilebihkan sedikit dari batas garis bendanya. Ya, harus dilebihkan sedikit. Ya, kalau ngepas itu tidak boleh. Nah, itu cara membuat garis sumbu. Demikian pembahasan materi untuk kali ini. Jika para sahabat ada komentar, pertanyaan, saran atau ide, silakan ditulis di kolom komentar di bawah. Diucapkan terima kasih banyak untuk sahabat semua. Sampai bertemu kembali pada video selanjutnya.